Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan bagaimana cara topologi topologi persil atau bidang hasil pengukuran atau survei PTPR. Nah, untuk pembelajaran topologi kali ini bisa kita praktekkan atau kita samakan dengan topologi untuk desa lengkap PTSL ya. Jadi untuk membuat deklarasi desa lengkap, tahapan-tahapannya hampir sama seperti topologi pada kegiatan survei SIPETIK. Oke, kali ini saya akan mencoba beberapa hasil survei yang saya lakukan ya di Kabupaten Gayo Lues. Nah, sebelum kita upload atau kita verifikasi ke geoportal tematik, maka kita harus membuat hasil spasial kita itu di topologi. Kenapa sih harus topologi? Karena proses topologi ini dapat membuat kesalahan atau dapat meminimalisir kesalahan saat survei menggunakan aplikasi SIPETIK. Jadi jika telah kita topologi sebelum verifikasi dapat menghindari overlap gap pada bidang tersebut. Oke, di sini tahap pertama yaitu kita membuat file geodatabase ya teman-teman ya. Setelah kita membuat file geodatabase, maka kita membuat feature dataset. Nah, jadi kita membuatnya menggunakan di ArcCatalog ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini contohnya yang pertama tadi ada file geodatabase dan yang kedua fitur dataset. Nah, di sini kita buat create feature class to feature class ya, teman-teman ya. Oke, nanti jika terlalu cepat maka dapat diperlambat settingan putaran video YouTube-nya. Oke, di sini kita pilih input feature-nya, teman-teman ya. Dan untuk output-nya kita biarkan saja. Nah, ini untuk output feature class ini file name-nya ya. Jadi namanya kita buat tim 1 dan kita klik OK. Nah, ini kita tunggu, teman-teman ya. Setelah selesai nanti kita buat topologi. Cara membuat topologi yaitu di fitur dataset tadi kita klik kanan, teman-teman ya. Nah, setelah kita klik kanan maka kita pilih new. Nah, ini saya coba ya, perhatikan pada video. Nah, di sini ada menu new. Klik kanan, new. Nah, ini dan kita pilih topologi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita next saja dan kita checklist dan next. Nah, ini ada create rule. Nah, ini rule ini adalah aturan. Aturannya itu must not overlap yang pertama, teman-teman ya. Setelah itu kita buat rule yang kedua yaitu must not have gap. Nah, seperti itu. Jadi overlap dan gap. Nah, setelah itu kita oke dan kita tunggu. Nah, ini kita oke kan aja atau yes. Nah, setelah itu untuk topologinya ini kita geser ke table of content. Nah, cara menggesernya dapat kita tarik ya teman-teman ya ke kiri. Nah, kita arahkan ke atas. Nah, di sini terlihat yang berwarna merah yaitu bidang-bidang yang mengalami overlap atau gap. Nah, itu ditunjukkan dengan notifikasi warna merah. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk memulai edit atau memperbaikinya, kita mulai dengan editor ya, dan kita klik start editing. Nah, karena di sini ada beberapa file, maka akan saya hapus terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Nah, di sini saya hapus ya file-file yang tidak diperlukan. Oke, nah ini tinggal satu filenya, kita start editing. Nah, setelah kita start editing, maka kita fix topologi. Nah, dan kita klik file
atau error inspector agar dapat kita ketahui di mana saja yang dapat kita perbaiki bidang-bidang tersebut. Nah, di sini dapat kita klik tadi ya, search new. Jadi kita cari. Oke. Nah, di sini dapat terlihat ya, dapat kita zoom to. Ini ya, zoom to. Di sini adalah salah satu yang memiliki kesalahan, teman-teman ya. Nah, kesalahan ini harus kita perbaiki. Nah, di sini ada yang overlap atau gap. Nah, untuk cara memperbaikinya yaitu kita klik kanan dan kita merger. Nah, ini mergernya ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk melihatnya apakah itu ke kiri atau ke kanan, maka kita lihat terlebih dahulu di atasnya atau di bawahnya, teman-teman ya. Jadi dia lebih condong ke bawah, ke kiri, atau ke atas, atau ke kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita zoom. Nah, ini menurut saya jika tampilannya seperti itu, maka agak lebih condong ke kiri ya teman-teman ya. Nah, jadi kita pilih yang hijau. Nah, ini langsung kita oke kan. Jadi nanti akan bergabung ke sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita lakukan hal tersebut untuk semua bidang. Nah, di sini saya melihat ada total 48 yang mengalami gap atau overlap, tetapi dalam video ini saya akan menyontohkan beberapa permasalahan saja. Nah, ini untuk visible extend only ini kita hilangkan ya teman-teman ya, checklistnya agar untuk saat kita search, kita mencari kesalahan tersebut dapat tampil pada satu SAP gitu. Karena kalau tidak di checklist, tidak dihilangi checklistnya, maka akan tampil kesalahan yang dalam satu layar saja. Oke, ini caranya teman-teman ya. Nah, tadi saya klik kanan dan saya create feature, dan setelah itu kita merger teman-teman. Oke, nah ini kita merger, kita ikutin yang, nah ini kita ikutin yang besar ya teman-teman ya. Nanti akan bergabung ke yang besar. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini saya akan mencontohkan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, tinggal diklik kanan, di zoom to, maka ini akan diarahkan kepada yang mengalami overlap atau gap. Nah, ini teman-teman ya. Jadi begini cara memperbaikinya atau cara topologi persil atau bidang hasil survei. Oke, ini saya akan mencari lebih ke bawah, ke kiri atau ke kanan ya teman-teman ya. Kesalahannya kita cek terlebih dahulu dengan cara zoom. Nah, di sini adalah bidang tersebut masih kosong ya teman-teman ya. Nah, ini kita create feature. Oke, create feature yaitu kita memberi SHP agar tidak kosong ya teman-teman ya. Nah, di sini setelah itu kita select teman-teman. Oke, kita select ini kedua belah pihak, kita select dan kita merge. Nah, ini karena lebih ke kiri, maka kita pilih yang kiri. Oke, nah ini setelah kita merge, kita oke, dan data tersebut atau SHP tersebut telah bergabung. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman ya untuk topologi persil untuk keperluan verifikasi sebelum verifikasi pada PTPR, sebelum kita upload ya pada geoportal tematik, dan cara ini juga dapat dilakukan untuk syarat deklarasi desa lengkap saat pengusulan desa lengkap. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajari bagaimana cara membuat topologi atau memperbaiki bidang untuk keperluan deklarasi desa lengkap dan PTPR dapat mengikuti video tutorial ini. Semoga pekerjaan survei di kantor atau pada kehidupan kita sehari-hari dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Nah, di sini saya memberikan tutorial ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya, dan ilmu yang saya miliki dapat saya ingat kembali, yang mana
Ilmu ini adalah dari tempat saya kuliah ya di STPN dan tempat saya bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga masih ada bidang yang tidak terdigit ya, masih ada yang kosong. Ini dapat kita create feature dan setelah kita create feature dapat kita merge. Oke, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman ya, seperti itu saja. Nah, di sini di akhir dapat kita lihat ya, cek errornya ini totalnya sudah 4 ya teman-teman ya. Nah, oke, menurut saya ini sudah selesai karena 4 tersebut adalah 4 bidang ya, maksudnya ada 4 luasan ya, karena luas wilayah atau batas wilayah itu dapat dikategorikan sebagai error, tetapi itu tidak apa-apa karena itu hanya batas wilayah ya, batas terluar yang ditandai oleh warna merah. Nah, seperti itu teman-teman ya, tandanya adalah warna merah, maka hal tersebut bukan dianggap sebuah error. Jika masih ada warna merah di dalam wilayah tersebut, maka kita perbaiki kembali. Tetapi jika sudah tidak ada berwarna merah, maka kegiatan ini dapat kita anggap selesai. Seperti itu teman-teman untuk membuat topologi, baik topologi pada kegiatan PTPR dan kegiatan usulan deklarasi desa lengkap PTSL ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya cek, tidak ada lagi permasalahan ya teman-teman ya. Nah, ini yang kosong ini adalah data atau persil yang belum ada kita input datanya ya, jadi masih kosong atribut tabelnya. Ini hanya video contoh saja teman-teman ya. Oke, nah ini saya tandai yang tidak ada informasi ya. Nah, ini jika masih ada yang bermasalah seperti ini. Nah, ini kan teridentifikasi belum digabungkan, jadi kita merge kembali ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita finalkan maka kita cek kembali. Setelah kita cek, kita lihat generate summary-nya ya. Di sini kalau emang dirasa totalnya sudah hilang, sudah betul dalam topologinya dan kesalahan-kesalahan telah diperbaiki, maka dapat dikatakan topologi ini selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.